Halo Sobat Laskar Jawara UTBK, masih bersama saya Ibu Iya, dan kali ini kita akan bahas TO12 bagian pengetahuan kuantitatif. Oke, kita mulai. Soal nomor 1. Di sini ada diagram Venn. Nah, katanya operasi yang tepat sehingga mempunyai hasil daerah yang diarsir seperti gambar di atas adalah, kita lihat ya, di sini dibagi dua daerah, itu daerah yang pertama yang ini, daerah yang kedua yang ini. Lihat daerah yang pertama. Daerah yang pertama, yaitu yang ini adalah daerah A yang bukan B, juga bukan C. Atau boleh kita bilang, ini adalah A dikurangi B gabung C. Kemudian daerah yang kedua, yaitu yang ini merupakan daerah irisan antara B dan C. Betul? Yaitu B yang juga C. Atau kita bilang dia B iris C. Karena daerah ini dan ini tidak beririsan, maka kita bisa gabungkan. Jadi untuk jawaban nomor 1 ini, jawabannya adalah gabungan antara daerah pertama dengan daerah yang kedua. Yaitu antara A min B gabung C digabung dengan B iris C. Jadi nomor 1 jawabannya adalah yang D. Oke, kita lanjut. Soal nomor 2. The average arithmetic mean of 11 number is J. If one of the number is K, what is the average of the remaining 10 numbers in the term of J and K? Jadi di sini ada rata-rata 11 bilangan, katanya J, terus ada satu bilangan, yaitu K. Nah, pertanyaannya, berapakah rata-rata dari sisa 10 bilangan tanpa si K dalam bentuk J dan K? Ya, arithmetic mean itu bilangan rata-rata aritmatika itu adalah rata-rata biasa ya, rata-rata hitung biasa. Jadi ketika ada 11 bilangan, dia bilang rata-ratanya J, berarti bisa dibilang X1 plus X2 sampai X11 dibagi 11 itu J. Ya, atau berarti jumlah 11 bilangan itu adalah 11J. Kemudian, kalau suatu bilangan diambil, maka tinggal ada 10 data. Betul nggak? Dengan rata-rata yang baru. Nah, rata-rata yang barunya itu berarti tinggal 11J total nilai awal diambil si K. Dikurangi oleh nilai si K ya, berarti dibagi 10. Nah, ini adalah rata-rata yang barunya. Berarti rata-rata yang baru dalam bentuk J dan K itu adalah 11J min K dibagi 10, yaitu yang D. Oke, kita lanjut. Soal nomor 3. Diketahui ABCD EFG H adalah sebuah balok jika luas sisi permukaan yang berbeda masing-masing 4, 7, dan 63, berapakah volume balok itu? Kita lihat ya. Jadi maksudnya permukaan sisi berbeda, kan ini balok. Balok itu punya 6 buah sisi ya, atas, bawah, depan, belakang, kanan, kiri. Nah, untuk yang depan ini sama dengan yang belakang. Yang bawah sama dengan atas, kanan tidak sama dengan kiri. Jadi si luasnya 3 ini maksudnya yang 4 itu bisa jadi alas yang pinggir, berarti lebar kali tinggi. Kemudian ada juga yang panjang kali lebarnya, dan ada yang di depan panjang kali tinggi. Jadi si 4, 7, 6, 3, dan 7 ini bisa jadi begini ya. Panjang kali lebarnya 4, panjang kali tingginya 7, lebar kali tingginya 63. Nah, yang ditanya volume. Apa sih volume balok? Volume balok itu kan rumusnya P kali L kali T. Dari sini, kalau kita kalikan bentuk PL kali PT kali LT, yaitu 4 kali 7 kali 63, kita dapatkan bentuk P kuadrat kali L kuadrat kali T kuadrat sama dengan 4763. Supaya dapat PLT saja diapakan? Tinggal kita akarkan berarti. Akar P kuadrat L kuadrat T kuadrat sama dengan akar 4, 7, 63. Berarti akar 4, 7, 79 yaitu 273 atau sama dengan 42. Di mana akar P kuadrat L kuadrat T kuadrat itu kan volume ya, yaitu PLT. Jadi volumenya adalah 42. Jawabannya berarti yang C. Kemudian, soal nomor 4. Jika H jam dan 30 menit sama dengan 450 menit, berapakah nilai dari H? Berarti tinggal kita rubah ini ya, bentuk si 450 ini ke dalam menit, dari menit ke dalam jam. 450 menit berarti sama dengan 7 kali 60 tambah 30.
Artinya 450 menit adalah 7 jam 30 menit. Berarti H-nya berapa? Berarti H-nya yaitu 7, yaitu yang E. Soal nomor 5. Jika diketahui P lebih kecil Q lebih kecil 0, manakah dari pernyataan di bawah ini yang bernilai sama dengan mutlak P min Q pangkat 3 dikurang P min Q pangkat 3. Kita lihat ya. Bentuk P kurang dari Q kurang dari 0, itu artinya kalau Q dikurangi P pasti positif. Ya. Jadi ketika P lebih kecil Q lebih kecil 0, artinya kan si Q lebih besar dari P ya. Berarti kalau Q dikurangi P pasti besar 0. Nah, kemudian kalau misalnya P min Q dimutlakan, itu kan sama dengan Q min P. Ya, karena si Q min P-nya positif. Berarti kalau kita pangkatkan 3, mutlak dari P min Q pangkat 3 sama dengan Q min P pangkat 3. Gitu, kita kasih pangkat 3 kiri kanan ya. Sehingga di sini kita lihat lagi, kalau ada P min Q pangkat 3, P min Q pangkat 3 itu sama dengan min dari Q min P pangkat 3. Betul? Kenapa? Karena kalau Q min P itu positif, maka P min Q itu negatif. Ya, ketika dia negatif, hasilnya pasti negatif dari si yang positifnya. Karena yang positifnya adalah yang ini, yang Q min P. Ya, sehingga kalau begitu, kita masukkan mutlak P min Q pangkat 3 min dari P min Q pangkat 3 sama dengan Q min P pangkat 3, yaitu yang ini tadi. Mutlak sama dengan Q min P pangkat 3 dikurang P min Q pangkat 3 berubah jadi min dari Q min P pangkat 3. Sehingga hasilnya adalah 2 kali Q min P pangkat 3, yaitu yang B. Oke, perhatikan gambar soal nomor 6. In the xy plane above, OA equals AB. What is the value of K? Jadi pertanyaannya berapakah nilai K katanya ya. Kalau di sana panjang OA sama dengan panjang AB. Untuk mengerjakan soal ini karena soalnya lengkap, di sana ada tanda siku-siku, sebenarnya bisa pakai berbagai cara ya. Bisa pakai jarak 2 titik, panjang 2 garis atau jarak 2 titik. Bisa juga pakai gradien karena 2 garis saling tegak lurus. Bisa juga pakai kongruenan. Di sini saya pakai apa yang diketahui di soal ya, yaitu OA sama dengan AB. Jadi karena OA sama dengan AB, di mana jarak 2 titik itu rumusnya adalah selisih X dikuadratkan ditambah selisih Y dikuadratkan. Jadi ketika OA 0,0 dengan 18,3 berarti 18 min 0 kuadrat tambah 3 min 0 kuadrat. Nah, harus sama dengan jarak 2 titik yang AB. Berarti 15 kurang 18 kuadrat tambah K min 3 kuadrat. Jadi hasilnya, kalau kita kuadratin kiri kanan, kita dapat 18 kuadrat tambah 3 kuadrat sama dengan 3 kuadrat plus K min 3 kuadrat. Sehingga K min 3 kuadrat sama dengan 18 kuadrat, K-nya adalah 21. Jadi untuk nomor 6 ini, jawaban kita adalah yang D. Oke, cukup jelas ya. Soal nomor 7. Jika AB sama dengan BC, yaitu AB-nya A, berarti nanti BC-nya juga A. Kemudian DE sama dengan B, manakah pernyataan di bawah ini yang merupakan ekspresi dari luas segi 4 ABDE? ABDE ini ya, yang merupakan trapesium. Oke, kita lihat sini. Panjang AB sama dengan BC, yaitu A dan A. Ketika ini segitiga siku-siku sama kaki, otomatis berarti sudut A, nih BAC dengan sudut C itu sama. Ya, dan karena siku-siku sama kaki berarti masing-masing besarnya 45 derajat. Betul? Kemudian soal nomor 7. Jika AB sama dengan BC, AB sama dengan A, DE sama dengan B, manakah di bawah ini merupakan ekspresi dari luas daerah segi 4 ABDE? Oke, kita lihat ya. Di sini ada segitiga ABC dan segitiga EDC, yang ditanya adalah segi 4 ABDE. Oke, kita lihat dulu. Panjang AB katanya sama dengan panjang BC.
berarti segitiga sama kaki. Kalau sama kaki, berarti sudut antara BAC dengan BCA sama ya. Dan karena siku-siku di B-nya, berarti tinggal 90 bagi 2, masing-masing 45 derajat. Kemudian diketahui panjang DE itu B juga. Dan karena sudut EDC itu 90, di sini 45, otomatis yang ini pasti 45 juga. Artinya EDC juga sama kaki. Berarti ketika ini B, maka panjang DC pasti B juga. Yang ditanya luas ABDE. Di sini luas ABDE-nya kita pakai luas ABDE itu luas segitiga besar ABC dikurang segitiga kecil. Berarti setengah kali A dikurang setengah kali B kali B. Sehingga jawabannya yaitu A kuadrat per 2 dikurang B kuadrat per 2. Jadi untuk nomor 7, jawabannya adalah yang A. Oke, kita lanjut ke nomor 8. Dalam sebuah kotak terdapat 4 buah permen rasa lemon, 10 buah rasa ceri, 8 buah rasa jeruk, dan X buah rasa anggur. Jika BD mengambil sebuah permen dalam kotak tersebut, dan peluang terambilnya sebuah permen rasa jeruk lebih besar dari 20%, manakah pernyataan berikut untuk nilai X? Di sini kita lihat ya. Lemonnya 4, ceri 10, jeruk 8, anggurnya X. Gitu. Sehingga total semua dalam kotak itu ada 22 plus X buah-buahan. Ya, nah, kemudian katanya peluang untuk terambilnya jeruk lebih besar dari 20%. Jeruk itu berarti kan 8. Berarti 8 per total lebih besar daripada 20% atau 20% itu 1/5. Sehingga kita dapat di sini berarti nilai X-nya terubah ya. 22X lebih kecil dari 40, berarti X-nya harus kurang dari 18. Berarti manakah pernyataan di bawah ini yang bisa menjadi X? Karena harus kurang dari 18, berarti 24, 22, dan 18-nya sendiri juga nggak bisa ya. Berarti yang mungkin hanya yang 14. Jadi nomor 8 ini jawaban kita adalah D. Oke, kita lanjut. Soal nomor 9. What was the value of fruit juice export from Zetland in 2000? Jadi, pas tahun 2000 katanya, berapakah nilai ekspor jus buah-buahan ya pada tahun 2000 dari total semua. Jadi di sini tuh ada dua diagram ya. Diagram yang pertama tuh menunjukkan total ekspor. Kemudian dari tahun 1996 sampai tahun 2000, kemudian ada juga di sini soal nomor 9. What was the value of fruit juice export from Zetland in 2000? Jadi di sini tuh ada dua diagram dan ada diagramnya, diagram garis sama diagram lingkaran. Diagram garis ini adalah total ekspor tahunan dari tahun 96 sampai tahun 2000 untuk semua jenis maksudnya. Nah, di sini distribusi ekspornya tuh apa aja jenisnya ya? Ada daging, teh, beras gitu ya, jus buah-buahan, ada juga tembakau, wool, dan lain sebagainya. Nah, pertanyaannya adalah nilai ekspor jus jeruk tahun 2000. Terlihat di sini, tahun 2000, total ekspornya tuh 4,2. Berarti, ketika di sini kita lihat, untuk jus jeruknya 9%. Artinya nilai total ekspor jus jeruk adalah 9% dari 42,6, yaitu 3,8 miliar. Berarti jawaban nomor 9 adalah yang E. Oke, kita ke nomor 10. Berapa banyak bilangan bulat N jika diketahui R lebih kecil N lebih kecil S? Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Yang pertama, S min R sama dengan 5, dan yang kedua, R dan S bukan bilangan bulat. Jadi pertanyaannya, apakah R kurang dari N kurang dari S? Kalau S min R sama dengan 5, kita cek ya. Jadi di sini, kalau S min R sama dengan 5, kita ambil bilangan. Misalnya saya ambil S-nya 10, R-nya 5. Ini kan total selisihnya 5 ya. Tapi kita lihat, di antara 10 sampai 5, berarti karena R-nya nggak masuk, S-nya nggak masuk, ada berapa bilangan bulat? Hanya ada 6, 7, 8, 9. Ada 4 bilangan.
Tapi kalau misalnya saya ambil S-nya 10,5, R-nya 5,5, ini sama, selisihnya 5 juga. Dari 5,5 sampai 10,5 itu ada 6, 7, 8, 9, 10-nya masuk. 5 bilangan. Berarti ketika pertanyaannya, kalau R kurang dari N kurang dari S, ada berapa bilangan bulatnya? Berarti bisa 4, bisa 5. Berarti 1 aja nggak cukup. Oke, kita lanjut. Gitu. Ke yang kedua. R kurang dari N kurang dari S. Apakah R kurang dari N kurang dari S kalau R dan S bukan bilangan bulat? Ketika R dan S bukan bilangan bulat, misal aja ya, sembarangan angka, karena di sini bilangan bulat hanya itu saja, berarti R dan S bisa berapapun, ya N bisa banyak sekali. Berarti 2 saja juga belum cukup. Nah, tapi kalau digabung, misalnya kita ambil pertanyaan satu orang kedua ya, selisihnya harus 5, kemudian R dan S yang bukan bilangan bulat, kita ambil 10,7 dengan 5,7, biar beda dengan yang tadi kita ambil ya, dan ternyata N-nya tetap 5, yaitu 6, 7, 8, 9, 10. Di sini pun sama kan, tadi saya ambil bilangannya beda ya, ini 10,7, 5,5, ternyata N-nya 5 juga. Jadi, kalau selisihnya 5, dan dia bukan bulat, si N-nya akan selalu 5. Jadi, karena keduanya itu cukup, jadi jawaban kita adalah yang C. Harus dua-duanya, baru dia cukup. Oke, selanjutnya. Soal nomor 11. Brian is dividing 50 marbles into 3 groups. How many marbles in the largest of the 3 groups? If 1, the sum of 2 smaller group of marble is equal to the largest group of marbles. 2, the smallest group contains 6 marbles. Jadi, di sini katanya Brian punya 50 kelereng dibagi ke 3 grup. Berapa banyak kelereng dari grup yang paling besar? Jadi di grup yang terbesar ada berapa kelerengnya ya? Si 50 itu dibagi-bagi. Katanya bisa tahu nggak kita kalau yang pertama jumlah 2 grup yang terkecil itu sama dengan grup yang terbesar. Kita lihat. Ya, jadi kita misalkan dulu masing-masing grup X, Y, Z, di mana Z-nya paling banyak, kita anggap ini nyusun ya, X, Y, Z, X yang terkecil, Z-nya terbesar, total kelereng 50, berarti X plus Y plus Z 50. Yang pertama sekarang, kalau X tambah Y sama dengan Z, jumlah 2 bilangan yang kecil, grup yang kecil, sama dengan yang terbesar, berarti X plus Y sama dengan Z. Berarti X plus Y plus Z-nya itu berubah jadi, X plus Y-nya berubah jadi Z, ini jadi Z ya, Z plus Z 50, berarti 2Z sama dengan 50, berarti Z-nya 25. Jadi nomor 1 kita dapat nilai Z. Cukup. Sekarang kalau yang kedua. Berapakah nilai Z? Kalau yang terkecilnya 6. Berarti kita misalkan X-nya 6. Sehingga X plus Y plus Z si 50 ini berubah jadi 6 plus Y plus Z sama dengan 50. Berapakah Z? Masih bisa berapa saja, tergantung Y-nya. Betul? Jadi nomor 2 tidak cukup. Karena 1 saja cukup, 2 tidak cukup, maka jawaban kita untuk nomor 11 ini adalah yang A. Soal nomor 12. Apakah X-Y lebih besar dari 5? Kalau X-nya dari 1 sampai 3 dan Y-nya dari 2 sampai 4. Atau kalau X plus Y sama dengan 5. Kita satu-satu ya. Untuk pernyataan pertama, X-nya dari 1 sampai 3, Y-nya dari 2 sampai 4. Ini boleh pakai caranya mencari batas X kali Y ya, tapi boleh juga kita coba angka. X-nya 1, Y-nya 2. Berarti X kali Y 2 kurang dari 5. Tapi kalau X-nya saya ambil 2, Y-nya 4, X-Y-nya lebih besar dari 5 ya. Berarti masih bisa lebih kecil, bisa lebih besar. Berarti nggak cukup dia. Dan yang kedua, kalau X plus Y sama dengan 5. Misal saya ambil X-nya 1, Y-nya 4. Jumlahnya 5. Tapi X-Y-nya lebih kecil daripada 5. Terus kalau misalnya ambilnya X-nya 2, Y-nya 3. 2 kali 3, 6. Lebih besar. Berarti ini juga sama. Nggak cukup ya. Bisa lebih kecil, bisa lebih besar. Terus kalau misalnya digabung dua-duanya. 1 dan 2. Dan ternyata untuk yang option tadi yang kedua itu, cara yang kedua ini memenuhi yang pertama ya. X-nya 1, Y-nya 4. X-nya 2, Y-nya 3. X plus Y-nya 5. Jadi si angka-angka ini sudah memenuhi keduanya. Dan ternyata masih nggak cukup. Berarti walaupun digabung, dia masih tidak cukup. Karena digabung saja belum cukup, berarti jawabannya adalah yang
E. Oke, kita ke nomor 13. PQRS is a square. The area of square region TUVW with A square plus B square. Jadi di sini kita lihat katanya PQRS persegi. AB panjang sisinya A plus B, TUVW juga persegi. Berarti kalau kita mau nyari luas dari TUVW, berarti kita cari satu panjang sisinya aja. Oke, kita lihat. Ya, segitiga PTU, perhatikan, itulah segitiga siku-siku. Ini siku-siku, sehingga berlaku kalau A kuadrat plus B kuadrat sama dengan TU kuadrat. Di mana TU kuadrat ini adalah sisi dari si persegi. Betul? Berarti si luas dari TUVW, itu misalkan sebagai P gitu ya, P-nya TUVW itu adalah TU kuadrat. Betul nggak? TU kan sisi kali sisi ya, berarti TU kuadrat. Dan berarti A kuadrat plus B kuadrat juga. Gitu. Jadi untuk nomor 13 ini, nilai P sama dengan nilai Q. P, Q, and R are distinct points on a straight line, with Q between P, R. S is point not on the line, and QR equals QS. P, PR, Q, PS. Boleh dilihat. Ya, saya ilustrasikan begini. Jadi, ketika ada PR, PQR itu ada di sebuah garis lurus, Q-nya di antara P dan R, kemudian ada titik S, S-nya di luar. Itu bisa dimanapun ya. Pokoknya syaratnya QR itu selalu sama dengan QS. Nah, di sini saya ilustrasikannya. Kalau si PR, itu otomatis kalau PR selalu lebih panjang daripada PQ ya. Daripada QR maksud saya. Jadi kalau si PR ini saya anggap sebagai jari-jari lingkaran yang warna coklat, maka PS ini adalah jari-jari di lingkaran yang hijau. Betul? Di mana panjangnya itu pasti akan selalu lebih kecil daripada yang coklat ini. Gitu. Ya. Jadi dimanapun si PS, kecuali kalau S-nya sama dengan di titik R, itu akan jadi sama dengan PS sama dengan PR. Tapi kan di sini S-nya tidak ada di garis itu. Jadi sehingga nomor 14 ini jawaban kita adalah yang PR selalu lebih besar daripada PS. Oke, nomor 15. BD mempunyai dadu bersisi 6, di mana pada permukaan diberi angka 1-6. Dia melemparkan dadu 2 kali. Nah, peluang mendapatkan 2 angka genap, jadi kedua-duanya muncul angka genap, atau peluang mendapatkan kedua angka bukan kelipatan 3. Kita lihat kalau di dadu ya. Di dadu itu kelipatan genap tuh hanya angka 2, 4, 6. Sedangkan yang bukan 3, soal nomor 15. BD mempunyai dadu bersisi 6, di mana pada permukaan diberi angka 1 sampai dengan 6. Jadi dadu isinya 6 sisi ya, dilempar 2 kali. P peluang mendapat 2 angka genap, Q peluang mendapat kedua angka bukan kelipatan 3. Jadi kedua-duanya ya, kedua-duanya genap atau dua-duanya bukan kelipatan 3. Tinggal kita lihat aja, si dadu itu punya angka genap tuh hanya 2, 4, 6. Sedangkan yang bukan kelipatan 3 itu ada 1, 2, 4, 5. Jadi peluang untuk mendapatkan 2 angka genap pasti lebih kecil kalau dibanding peluang mendapatkan angka bukan kelipatan 3. Karena akan sering lebih muncul yang ini daripada yang ini. Gitu. Jadi untuk nomor 15 ini jawabannya yang P lebih kecil dari Q atau Q lebih besar daripada P, yaitu yang B. Oke, selesai. Terima kasih. Sekian pembahasan TO pengetahuan kuantitatif. Semoga pembahasan ini juga bermanfaat ya. Sampai berjumpa kembali di pembahasan TO selanjutnya.